Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Rasanya sudah lama sekali kita berada di rumah saja. Yang pasti ada yang belum dan tidak semua berada di rumah saja, karena semua berbeda-beda. Nah, dalam video ini akan dibahas mengenai dampak virus corona dan cara pencegahannya. Apa sih itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, terutama sistem pernafasan, dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus ini pertama kali berasal dari kota Wuhan, Cina. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu demam, flu atau batuk, sesak nafas, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Lalu, dampak apa saja sih yang ditimbulkan virus corona? Berbicara soal dampak dari suatu peristiwa atau kejadian yang sedang dialami seperti sekarang ini, tentu saja menimbulkan banyak sekali dampak, seperti dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu masyarakat sadar akan pentingnya mencuci tangan, kemudian sadar akan menjaga kebersihan lingkungan, mengubah pola makanan sehat dan bergizi, rajin berolahraga, dan rajin beribadah serta berdoa. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu pandemi virus ini dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Contohnya, seperti pengadangan ambulans di tengah jalan, kasus penolakan jenazah korban COVID-19 di pemakaman, kasus bullying dan pemberian stigma kepada tim medis dan masyarakat perantauan yang dicap sebagai pembawa virus atau penyebar virus, serta media-media yang mengemas isu-isu corona secara berlebihan. Hal-hal tersebut tentu saja sama sekali tidak mencerminkan esensi nilai dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dampak negatif lainnya yaitu menimbulkan ATHG. Apa itu ATHG? Yaitu singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dialami oleh suatu negara. Dalam ancaman, virus ini tentu saja menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi warga seluruh dunia termasuk Indonesia. Kenapa menjadi ancaman? Karena kita merasa terancam dan takut untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian tantangan. Tantangannya yaitu bagaimana kita mampu bertahan dalam pandemi virus COVID-19 ini dan saling membantu satu sama lain, serta berpartisipasi menjalankan anjuran pemerintah walau terasa sulit. Kemudian hambatan. Semenjak COVID-19 ada di Indonesia, warga negara Indonesia cenderung mengurangi aktivitas guna memutus rantai penyebaran virus corona. Yang terakhir, gangguan. Gangguan yang ditimbulkan yaitu membuat masyarakat gelisah dan tidak nyaman, bahkan menimbulkan gangguan mental karena tidak adanya kesiapan menerima peristiwa seperti sekarang. Kemudian, bagaimana pencegahannya? Adapun cara pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 antara lain, yaitu social distancing atau jaga jarak. Menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, jika tidak mendesak berdiam diri di rumah. Karena social distancing itu dijalankan bersama. Karena berada di keramaian dapat beresiko tertular, jadi jaga jarak sangatlah penting. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun, tutup mulut dan hidung ketika bersin, dilarang kontak fisik atau bersentuhan, memakai masker, dan masak masakan dengan matang. Jadi, marilah saatnya kita memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Karena kita tidak bisa sendirian melawan wabah ini. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Ayo bersama melawan corona dengan di rumah aja.